baru yang diperkenalkan untuk kita bisa melihat seperti apa mereka untuk bertarung di Liga 1 Indonesia untuk di PMPL. Nah, zona Erangel sebelumnya kali ini mengambil ke bagian sisi selatan dari Erangel. Sudah terlihat adanya tembakan. AK Gold ingin terus memenangkan fight menuju ke Zenox. Kalau memang Zenox kalah lagi, berarti ini adalah kekalahan untuk kesekian kalinya. Zenox atas AK Gold kelihatan dengan jelas. AK Gold Vince tumbang dia. Rocky berhasil menjadi penyelamat, tapi abang-abangnya baru datang. Abang-abangnya belum datang udah tumbang duluan. Tidak sadar di belakang ada yang bisa menembak. Da Costa punya angle menuju ke Satar. Dan dengan keadaan ini maka kembali muncul harapan. Zenox akan turun di Novo Repnoye. Duelnya belum selesai, duelnya masih bisa berlanjut bahkan sampai di PMPL esok hari. Iya, ini masih berlanjut terus ya untuk duelnya mereka, Zenox versus AK kali ini. Dan revive juga sedang dilakukan untuk diupaya waktu genting yang masih mereka miliki untuk momentum timingnya. Tapi sementara itu, dia seorang Da Costa, lane pick dilakukan ke bagian sisi sebelah kanan. Ada lemparan Moldy juga untuk membatasi ruang gerak dari satu pemain dari tim AK Gold. Tapi 2 lawan 1 tidaklah adil, tapi ternyata cukup adil untuk satu pemain AK yang ternyata berhasil sukses dia menjatuhkan 2 pemain dari tim Zenox. 1 lawan 1 kali ini dengan low HP-nya, lompatan dilakukan dan akhirnya AK Gold, siapa sangka satu pemain yang berhasil menaklukkan 3 pemain Zenox di waktu yang hampir bersamaan. Dan ini benar-benar luar biasa performance individu dari satu pemain AK Gold, Sanskoy. Ya, kembali harus menghadapi kenyataan. Zenox tidak punya pilihan selain harus memikirkan drop zone lain. Karena kembali kita lihat ternyata mereka gagal untuk bisa memenangkan fight yang sudah jelas berada di depan mata, bisa dimenangkan oleh pemain-pemain Zenox. Dan kalau dilihat posisi yang berbeda saat ini dari Aan mendapatkan pemain Nightmare, dan luar biasanya Aan, AUG-nya ini udah di-upgrade sehingga memang suara tembakannya agak sedikit berbeda. Tidak seperti defaultnya AUG. Ada headshot yang didapatkan oleh Aan, tapi tidak cukup karena memang sudah keburu ada tabrakan yang terjadi. Konslet datang sebagai penyelamat dengan sebuah shotgun kocok. Perlu untuk healing dulu. Nih, healing dulu Kostet. Healing dulu Kostet. Sabar dulu. Oh, ternyata dia nggak punya first aid. Dia hanya punya bandage saja, sehingga memang terus dipaksakan untuk menghadapi satu pemain. Sementara di ujung sana juga masih healing. Sama-sama healing, sama-sama bandage. Lama kita untuk nungguin fight-nya. Iya nih, bentar ya, katanya bentar dulu, gue healing dulu katanya Konslet, bentar, habis itu revive dulu. Dan ini satu pemain dari SLI coba untuk bisa menaiki bagian tertinggi dari bangunan rumahnya. Dia lompat ke area luar dan akhirnya Konslet pun ditaklukkan. Gagal clutch-nya didapatkan oleh pemain dari Horror Boys dan justru dibalikan keadaannya oleh satu pemain dari SLI. Dan ini sih, wow, ini sih makanan banget buat seorang lapar yang begitu lapar akan poin eliminasi. Dan akhirnya selesai sudah. AK Gold pun dieliminasi, dipulangkan oleh tim RRQ. Berarti 2 tim yang turun di Novo, dua-duanya tidak ada yang survive sampai akhir, Sanskoy. Kembali menuju ke posisi dari Kimain melawan Dewa United, melemparkan sebuah granat. Dan bukan granat, ternyata itu adalah flashbang saja. Sebelum akhirnya Kimain akan merapat, akan datang. Sudah terlalu dekat Kimain, offside. Kalau ini sih offside, jelas dia berani maju sendirian tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu, tanpa adanya opening, dengan mengetahui di mana lawannya berada. Dan sudah dipastikan Glue pulang ke lobby dengan keadaan seperti ini. Mekco berhadapan dengan Boom. Sanju tidak mengetahui bahwa sebuah revive sedang terjadi, dan ya setelah Sanju kalah informasi, dia baru sadar kalau ternyata seberangnya ada orang. Sedari tadi Sanju tidak melakukan sebuah pengejaran di saat revive sedang terjadi, dan kalah timing. Sanju sudah tumbang, dimenangkan oleh para pemain dari Mekjo. Ada yang turun, Hasbi mengincar pemain yang berada di ujung sana. Ditembak lagi, Hasbi mencari lagi, dan dimenangkan oleh seorang Hasbi. Yang saya penasaran adalah dengan adanya satu pemain baru yang masuk menuju ke Boom, yaitu Audrey, kenapa justru tidak diturunkan sejauh ini? Masih belum dimainkan juga, masih disimpan. Dan dengan adanya Hasbi yang bermain, bukannya Audrey, karena kalau dilihat ini adalah pemain yang juga baru saja dipulangkan dari Malaysia ya, menuju ke tanah air, menuju ke Indonesia. Berada di area yang terlalu terbuka dan diberi paham oleh Okta dengan mekaniknya. Wow, ini sih Okta luar biasa ya. Tadi coba untuk
Pelan-pelan dia bertahan di balik satu area bagian pohon yang tidak terlalu besar, tapi berhasil bisa menjatuhkan dua pemain, dan akhirnya ada follow up juga dari pemain boom lainnya sampai akhirnya selesai. Sudah misi mereka tuntas untuk menyapu bersih semua pemain dari Pangeran Make Joe. Dan sekarang giliran Dewa United versus tim Bigetron yang fight mereka di bagian area jembatan, dan Reza dia sudah pakem sekali posisinya, coba untuk bisa ngepick sedikit ke satu pemain dari tim Dewa United yang untungnya masih ada beberapa coveran untuk mereka bisa menyelimuti ataupun menangkis tembakan peluru yang coba dilontarkan dari pemain tim Bigetron. Agak sedikit berbeda ya, Bigetron bermain di area jembatan, Bigetron bermain di SMB. Ini adalah Bigetron yang baru, Bigetron yang sedang mencoba strategi yang mungkin kalau mereka jaga-jaga deadlock di school, mereka akan mengambil sisi ini. Bisa jadi ini juga satu drop zone yang akan dimainkan Bigetron di EWC nanti, karena kan kalau kita ngomongin PMPL, oke, school bisa diambil dengan mudah oleh Bigetron, tapi kan EWC di school banyak tim-tim besar yang juga menginginkan tempat tersebut. Ada DRX dan juga ada beberapa tim-tim dari region lain, sehingga Bigetron perlu untuk bermain versatile, perlu untuk bisa bermain di mana saja, terutama saat mereka nantinya harus tabrakan drop zone dengan tim-tim di PMWC, sehingga di SMB saat ini sedang dilatih oleh pemain Bigetron. Ya betul, terus diasah lagi untuk skill-skillnya, semua kemampuan-kemampuannya biar nanti bisa memberikan hasil yang optimal tentu untuk timnya. Dan sekarang 1-2 pemain tim Bigetron sudah terhitung knockdown, tinggal 2 yang masih tersisa untuk Axels dan juga Rezak. Dan sekarang dikirimkan sebuah utility untuk bisa mendapatkan seorang Lynx, tapi masih belum bisa menjangkau ke satu pemain dari tim Dewa United yang merupakan satu pemain terakhir dari Dewa United. Tentu perlawanan saat inilah yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Lynx. Dia akan coba mengumpulkan semua utility, tapi dia semakin terdepan lagi, semakin mendekatkan jarak dia dengan tim Bigetron, dan terlihat dengan sangat bebas dan mudah sekali Axels yang mendapatkan orang terakhir bagi tim Dewa United. Shadow Esports Red Face pun juga berupaya mengumpulkan semua informasi sebanyak mungkin untuk nantinya mereka bisa melewati satu persatu jugalan dari tim yang dijaga oleh tim Alter Ego. Dan akhirnya 2 pemain mencoba untuk bisa terabas, bahkan 3 pemain sekaligus mencoba untuk terabas masuk, tapi 1 tumbang. Dan akankah Yoru tumbang, tapi Yoru berhasil mendapatkan 1 nyawa dari tim Alter Ego, dan snapnya pun juga ikutan down. Tapi tinggal yang terakhir, the last man standing, Red Face yang terakhir pun akhirnya selesai, sudah kalah ditaklukkan oleh Alter Ego. Pemain lain, tapi mereka pun juga harus hati-hati, jangan terlalu offside karena bukit nampaknya bisa jadi lawan mereka juga, karena tim-tim lain sudah mulai datang, sudah mulai memadati, dan di bagian area minicamp sudah mulai terjadi pertempuran satu sama lain. Dan Klaunya, Raygasnya tumbang dengan 1 pemain dari Jeruk, dan itu dia Dongri yang berhasil bisa mendapatkan sebuah ending ke 1 pemain dari Klau. Bahkan kalau dipantau, upaya yang dilakukan oleh Federales juga memakan korban, tapi di sisi yang berbeda, Point Checker kembali harus menghadapi Alter Ego dan Federales. Kalau dilihat knock end apakah terjadi di sana saat ini, Gatrins ingin melakukan tembakan lagi menuju ke posisi yang dimiliki oleh Jeruk, dan Alter Ego tumbang kembali pemainnya. SLI hilang menuju ke lobby. Point Checker punya tempat di dalam zona ternyata. Ini membuktikan bahwa late rotation walaupun terasa terlambat, tapi kalau bisa maininnya tepat juga masuk ke dalam zona, sehingga tepat waktu di PUBG Mobile bukan berarti cepet-cepetan. Tepat waktu di PUBG Mobile berarti kalau kita bisa masuk di waktu yang memang dibutuhkan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Betul, berarti balik lagi ke timing dan juga eksekusinya mereka yang memang harus maksimal, karena variabelnya kalau kita berbicara PUBG Mobile pasti banyak sekali ya. Dan sekarang kita akan fokus untuk melihat dari pemain dari Jeruk. Dan sekarang Dinoy akan coba bertahan dengan 2 pemain di lantai dasar, tapi ternyata berhasil dikalahkan juga untuk the last man standing dari Klau yang di-eliminate dengan lemparan granat dari seorang Fate yang menentukan takdir dari 1 pemain terakhir dari Klau. Dan masih ada 7 tim teratas. Alter Ego masih memimpin dengan 6 poin eliminasi mereka. Begitu pula halnya dengan tim Bigetron yang sama-sama juga sudah mengantongi 6 poin eliminasi. Tapi Pandum pun nampaknya juga akan terus mengejar momen mereka untuk mendapatkan eliminasinya. Dan ini kita bisa melihat tempo yang dibangun Bigetron luar biasa. Setiap pemain yang terlihat oleh mereka nampaknya akan coba dimangsa satu persatu. Dan sampai akhirnya Bigetron berhasil kembali menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka menjadi 7 total poin eliminasi. JS9 dipegang, Dobrenki menghadapi Hans For You. Hans For You dengan AUG-nya
Bahkan dengan rasa shuriken-nya berani dia maju. Augie yang dipilih oleh Hans For You ditembak kembali. Foxy low sekali posisinya dan Foxy perlu untuk langsung menggunakan first aid-nya, mengkonsumsi healing terlebih dahulu. Jangan sampai justru ada satu peluru nyasar dan membuat Foxy tumbang. Smoke di pop out oleh Hans For You. Nah, inilah dia pintarnya Hans For You, dia langsung cekatan saat rekannya membutuhkan bantuan. Hans For You berada di sana. Masih dibutuhkan pastinya backup dari tim Vowin Chakri untuk mereka bisa bertahan. Menjadi 4 pemain sampai ke akhirnya dan Foxy mendapatkan kembali target selanjutnya yaitu dari tim Pandum. Didapatkan 1 eliminasi poinnya dan kamera pun juga sudah mulai bergeser lagi untuk melihat sebuah rotasi, sebuah upaya yang coba dibangun juga oleh seorang Fate, di follow up dengan sangat baik oleh seorang Tata yang berhasil menjatuhkan 1 pemain dari Boom Esports. 2 pemain terakhir dari Boom apakah bisa ditaklukkan dengan mudah oleh pemain dari Jeruk kali ini? Kita masih menunggu timing dan juga momentumnya. Sementara itu ada setup smoke yang juga harus di-follow up sekarang juga karena memang Pandum memiliki gangguan bertubi-tubi karena tim Jeruk yang sedang fokus untuk fight mereka dengan tim Boom. Menuju ke momen krusial ini, fight yang harus dimenangkan karena jika menang fight ini maka posisi di selatan bisa dikuasai dengan mudah oleh Boom atau oleh Jeruk. Namun kalau dilihat dari posisinya, Boom terhimpit, sedang kegencet, mereka sulit untuk keluar dari tekanan tersebut. Federales juga tumbang dan memang betul saja Jeruk mendapatkan 5 elim. Sementara masih ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh Void Chakri untuk mengamankan para pemain-pemain Bigetron. Ditembak kembali dan selesai sudah Void Chakri. Lihat, saat tadi kita membahas Void Chakri late rotation, mungkin banyak yang sedikit ketawa melihat posisi dari Void Chakri. Ngapain mereka berada di blue zone di saat semuanya sudah masuk ke dalam safe zone? Tapi inilah Void Chakri, mereka punya magis yang tiba-tiba 1 kerugian tersebut diubah menjadi keuntungan. Telat masuk justru membuat mereka punya tempat di dalam zona. Dan juga nilai plusnya mereka masih komplit loh, Sans. 4-4-nya touchdown semua dengan sempurna, nggak ada yang pulang sama sekali. Yang terknockdown pun juga masih sukses di revive oleh tim Void Chakri. Itu hal yang luar biasa dilakukan oleh tim Vowin. Tapi sementara itu fight juga masih berlanjut. Masih ada 3 tim lagi yang harus dieliminasi kalau Void Chakri ingin mendapatkan chicken kedua mereka untuk di hari ini. Dan sementara itu Jeruk pun juga ternyata masuk dalam mangsa selanjutnya oleh tim Vowin. One man down bagi tim Jeruk. Tapi lihat, Rosemary sudah mulai bangkit mengganggu, mengoyak-ngoyakkan keunggulan yang sudah dimiliki oleh tim Vowin, tapi tidak untuk waktu yang lama karena backup pun juga datang dan Zuxi pun juga datang untuk memberikan backup. Tapi Zuxi berhasil menyelamatkan posisi alter ego untuk saat ini. Dan kita akan bisa melihat apakah Zuxi kembali bisa menjatuhkan kembali penggawa selanjutnya Vowin, tapi ternyata tidak karena dihentikan langkah kakinya yang selanjutnya oleh seorang Boxy, 1 pemain Vowin yang terakhir yang masih bertahan, Sanskoy. Oh, P90 yang dimiliki oleh Zuxi adalah P90 yang mengerikan, namun Foxy punya timing dengan S12K-nya yang membuat kepala suku tak berdaya. Tapi Jeruk punya segalanya untuk menyelesaikan match ini dengan winner-winner chicken dinner karena saat ini Jeruk punya 4 pemain, 1 down menjadi 3 pemain. Foxy bertahan di sana dan justru Pandum yang dipulangkan terlebih dahulu. Masih ada pemain-pemain Void dengan reset yang berhasil dilakukan begitu cepat. Foxy bersama dengan 1 pemain lain yaitu Hans For You yang akan menghadapi para pemain Jeruk. Kelihatan bisa ditabrak mungkin, bisa ditembak mungkin. Masih tertutup ternyata karena ada 1 karung yang menutupi posisi dari Dongri tadi. Sudah melaju, Tata akan datang, ditembak terlebih dahulu. Cepat saja respon yang ditujukan oleh Foxy dan inilah dia mekanik luar biasa dari Foxy yang sudah mendapatkan 2 kali MVP di hari ini. Mungkin saja MVP yang ketiga akan didapatkan oleh Foxy jika memang winner-winner chicken dinner dihadirkan oleh dirinya menuju ke Void Chakri untuk kedua kalinya. Dengan ini maka Jeruk punya keunggulan 1 jumlah pemain, tapi jika disamakan menjadi 2 sama maka akan sangat sulit, namun tidak, menjadi 3 melawan 1. Tumbang sudah. Hans For You mengambil P90 yang tadi dimiliki oleh Zuxi. P90 yang harus dimanfaatkan tapi belum ditembak, sudah di-knock duluan dari sisi jauh. Selesai, Jeruk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang kedua di hari ini.